Halo, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Pada hari ini kembali saya bersama-sama dengan saudara-saudara sebangsa setanah air. Pada hari ini, saudara-saudaraku, saya mau mengupas bersama-sama dengan saudara-saudara sebangsa setanah air tentang sila yang kedua. Sila yang pertama telah kita kupas bersama-sama, saya sampaikan di video sebelumnya. Sekarang mengupas sila yang kedua. Kenapa semua sila harus kita kupas bersama-sama? Karena supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Karena selama ini saya perhatikan kita sebagai bangsa Indonesia sudah melebihi batas daripada bangsa yang memiliki jiwa Pancasila. Kenapa saya katakan demikian? Karena di situ terjadi saling mencemooh, saling menghina, saling menghujat, saling menjatuhkan satu di antara yang lain, sehingga sudah keluar dari dasar-dasar negara kita Pancasila. Maka pada saat ini mari kita kembali kepada jiwa kita Pancasila, dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memang di dalam suatu kemerdekaan setiap bangsa itu diberi kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan itu ada batas-batas yang diatur oleh kitab negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Negara kita Pancasila. Maka pada saat ini kita perlu bersama-sama untuk mempelajari dan menyimak kembali. Bagi yang sudah paham, ya saya sifatnya mengingatkan. Bagi yang belum mengerti, sifatnya yaitu memberi pengetahuan. Bagi yang tidak mau tahu, itu sebagai bangsa yang tidak peduli dengan masa depan generasi kita. Sekarang saudara-saudara sebangsa setanah air, ya kita mau mengupas bersama-sama ya mengenai sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kita memiliki Indonesia merdeka yang berada pula lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa. Prinsip internasionalisme dan kebangsaan Indonesia adalah internasionalisme yang berakar di dalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme, bahwa akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, sila ini menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. Jadi saudara-saudara sebangsa setanah air, kita sebagai warga negara Indonesia itu harus memiliki jiwa nasionalisme. Maksud nasionalisme adalah kita saling hormat menghormati, saling menjunjung tinggi hak-hak satu dengan yang lain, supaya kita dapat berinteraksi kepada sesama, sehingga dari situlah bisa membuahkan hal-hal yang baik tentang hubungan hidup sesama. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu, manusia tinggi martabatnya dengan budi nuraninya. Manusia menyadari nilai-nilai dan
norma-norma kemanusiaan, terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. Adil berarti patut, tidak memihak atau berpegang pada kebenaran. Jadi kalau kita menjadi manusia yang berjiwa Pancasila, mempunyai sifat peri keadilan, adil itu berarti tidak memihak diri pribadi, tidak memihak dalam keluarga, tidak memihak dalam kelompok. Sifatnya itu kita harus meluruskan semua kebenaran demi kepentingan kita bersama. Jadi untuk semua tidak boleh memihak, itu sila kedua. Keputusan dan tindakan didasarkan pada suatu objektivitas, tidak pada suatu subjektivitas. Disinilah yang dimaksud dengan wajar, sepadan, beradab. Kata pokoknya adab. Sinonim dengan sopan, berbudi luhur. Susila, beradab artinya berbudi luhur. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita ciptakan di dalam nurani kita masing-masing yang memiliki dasar Pancasila yang begitu luar biasanya, kita harus memiliki jiwa dan berbudi luhur. Berbudi luhur dalam arti berbudi yang bermanfaat bagi orang banyak, berbudi yang memiliki jati diri manusia beragama, itu harus sopan santun, itu kita utamakan, karena semua agama mendidik kepada kita tentang sopan santun terhadap sesama. Selanjutnya saudara-saudara yang kukasihi, berkesopanan dan bersusila sekaligus menuju tingkat kemajuan lahir dan batin. Maksudnya sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian, beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi saudara-saudara sebangsa setanah air, kita sebagai warga bangsa telah diwarisi oleh sebelumnya kita atau leluhur kita tentang budaya-budaya, budi pekerti, sopan santun, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk berinteraksi kepada sesama, kita itu harus sopan santun, kita itu harus arif, kita itu harus bijak, tidak memilih-milih. Kebijakan, kearifan, kesopanan tidak memilih-milih. Semua dari agama apa saja, dari suku apa saja, dari bahasa daerah apa saja, itu harus kita perlakukan dengan sopan dan bijak. Tidak boleh saling mencemooh, tidak boleh saling mengolok. Kalau kita sudah melakukan sesuatu hal yang dibalik dari semua apa yang saya sampaikan ini, berarti kita sudah gagal paham di dalam keyakinan agamanya masing-masing. Karena agama tidak mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Semua agama adalah mengajarkan sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Manusia yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan
fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab diejawantahkan dalam implementasi hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum. Jadi saudara-saudara sebangsa setanah air, kita memiliki jiwa Pancasila adalah jiwa yang sangat luhur sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita memiliki rasa belas kasihan satu di antara yang lain. Kita memperlakukan sikap orang lain harus seperti memperlakukan sikap diri kita sendiri. Bahkan sampai hewan pun ciptaan Tuhan harus kita perlakukan dengan baik dan dengan adil. Itulah luhurnya daripada sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang kita kembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan mengagungkan kesukuan atau kedaerahan, melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Di sisi lain, nilai-nilai kemanusiaan universal itu hanyalah bermakna sejauh bisa dibumikan dalam konteks historis, partikularitas bangsa-bangsa yang bersifat heterogen. Secara tepat, Bung Karno mengatakan internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, jiwa nasionalisme tidak akan hidup subur di dalam internasionalisme kalau tanpa subur di dalam taman sarinya kita sendiri. Maka supaya kita dapat berinteraksi kepada bangsa-bangsa lain, hubungan, kerjasama, dan lain sebagainya, itu adalah tambahan-tambahan daripada income tentang kehidupan kebangsaan. Maka kita harus menerima sepenuhnya apa yang menjadi Undang-Undang Dasar Negara kita yang tercantum di dalam Pancasila di sila kedua ini. Dalam konteks ini, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan khasanah, kearifan lokal, visi global, harus dipadukan dengan daya cerna budaya lokal. Dalam perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia, proses dialogis ini dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar bangsa kita harus menggunakan segenap daya dan khasanah yang dimilikinya untuk secara bebas aktif untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tertera pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ke dalam bangsa kita harus menerima apa yang disebut Muhammad Yamin, benda rohani berupa pengakuan dan pemuliaan hak asasi manusia. Yamin tahun 1956. Jadi saudara-saudara, dasar kita memiliki jiwa prikemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita dapatkan dari
benda-benda kerohanian yang telah diajarkan oleh agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Di dalam kitabnya itu yang akan bisa membentuk daripada jati diri manusia yang sesungguhnya, menjalankan apa yang harus kita lakukan hidup di dalam dunia, di dalam negara ini, supaya bisa membantu program-program yang telah dicanangkan oleh negara, yang dilakukan oleh pemerintah. Kita sebagai warga masyarakat mempunyai hak membantu sepenuhnya. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk pribadi, anggota masyarakat, dan sekaligus hamba Tuhan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi saudara-saudara, tetap kembali sumber kepada ajaran agama. Maka ditegaskan di dalam sila ke-1, bangsa Indonesia harus beragama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pengejawantahan sila kedua dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengandung atau memenuhi 5 aspek nilai-nilai, yaitu pertama, pemeliharaan perlindungan terhadap hal yang berkaitan dengan agama. Kedua, pemeliharaan pengayoman terhadap jiwa yang diri ini mulai dari yang lahir sampai yang batin. Ketiga, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu, perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Keempat, memelihara akal sampai pada hal-hal yang bisa merusak akal, bisa mencemari akal, hal-hal yang menyebabkan penyimpangan perilaku atau apa saja yang kemudian merusak fungsi akal. Kelima, memelihara harta, yaitu setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak kembali kepada Pancasila, hidup berbangsa dan bernegara, itu akan merusak daripada akal kita. Seperti contoh apa yang dilakukan pada saat ini, yang saya lihat dan saya dengar di YouTube atau di Facebook, saling menghujat, saling mengolok, saling menjatuhkan, saling mendengki satu di antara yang lain. Itu sudah menyimpang daripada dasar-dasar Pancasila. Maka kalau saudara-saudara berteriak Pancasila, Pancasila, tapi ternyata tidak dilakukan dengan baik, itu sama halnya menipu diri sendiri. Itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap Undang-Undang Dasar, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan, menyatakan pendapat, dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita sebagai warga negara Indonesia yang merdeka, itu memiliki hak yang sama
Sering saya katakan bahwa di dalam Tuhan manusia pada dasarnya mempunyai derajat yang sama. Tidak yang miskin, tidak yang rakyat kecil, tidak yang menjadi presiden, tidak yang menjadi jenderal, tidak yang duduk di dalam dewan dan lain sebagainya. Itu haknya sama di dalam hukum. Maka saudara-saudaraku, marilah kita ciptakan menjadi bangsa yang baik di dalam bermasyarakat dan bernegara ini. Patuhilah hukum itu. Tetapi saudara-saudara jangan diam kalau memiliki prinsip dan ide, lakukan. Yang penting prinsip dan ide dan apa yang saudara-saudara maksudkan tidak melanggar daripada Kitab Undang-Undang Negara tahun 1945 dan dasar kita Pancasila. Sila kedua ini yang kemudian diejawantahkan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selaras dengan prinsip HAM, hak asasi manusia, yang berlaku universal, juga merupakan bagian dari pelaksanaan dan implementasi prinsip negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional yang punya kewajiban mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita kalau mengacu di dalam sila yang kedua ini, kita ini mempunyai suatu kebebasan untuk berekspresi, untuk menyampaikan pendapat. Kita jangan takut dan kita jangan gentar kepada siapapun, karena itu milik kita dan hak kita bersama sebagai warga bangsa. Maka sampaikan saja. Tapi kita harus ingat, terus kita berpaling kepada Pancasila supaya kebebasan di dalam apa yang kita lakukan itu ada batasan-batasannya. Jadi tidak boleh saling menghina, saling mencemooh, apalagi kita membenci dengan bangsa-bangsa lain. Sementara kekuatan suatu negara kalau tanpa ada kerjasama dengan bangsa lain, mana mungkin negara ini bisa kuat. Itu sudah kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa, karena dari situlah wujud nyata bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bernegara-bernegara, supaya saling bekerja sama, saling hormat menghormati. Dengan cara demikian, kita akan memiliki suatu kekuatan yang kekal yang telah dianugerahkan kepada kita semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Jayalah negara kita, jayalah bangsa kita, jayalah rakyat kita semua. Merdeka!